Di sebuah desa terpencil bernama Sukomulyo, hidup seorang janda bernama Bu Kartini bersama putrinya yang berusia 19 tahun, Ratih. Suaminya, Pak Salim, telah meninggal 3 tahun lalu karena serangan jantung. Kehidupan mereka sederhana, mengandalkan hasil dari kebun kecil di belakang rumah dan sesekali bantuan dari anak sulungnya, Bagas, yang merantau ke kota. Bagas adalah kebanggaan keluarga. Pemuda itu bekerja di sebuah perusahaan logistik dan meskipun sibuk, ia selalu meluangkan waktu untuk mengirim uang dan kabar melalui telepon. Namun, 3 bulan terakhir, kabar dari Bagas mulai terputus. Ratih sempat khawatir, tapi Bu Kartini mencoba menenangkan putrinya. "Mungkin Mas Bagas sedang sibuk," katanya dengan senyum yang tidak bisa menyembunyikan kecemasan. Suatu sore yang terik, Ratih sedang menyapu halaman ketika ibunya datang membawa sepucuk surat. Surat itu dikirim dari alamat kantor pos di kota tempat Bagas tinggal. "Mas Bagas kirim surat." "Bu," Ratih bertanya sambil mengernyitkan dahi. Hati Ratih berkecambuk. Biasanya kakaknya berkirim kabar lewat pesan singkat atau telepon. Tapi mengapa dia memilih surat yang lebih ribet dan lama? Bu Kartini mengangguk. "Iya, dia bilang mau pulang bersama istrinya Rina. Mereka datang malam ini," jelasnya. Ratih melongo. "Mas Bagas kan gak pernah cerita kalau mau pulang, apalagi soal menikah sama Mbak Rina," tanya Ratih protes. Bu Kartini hanya tersenyum kecil. "Mungkin dia ingin memberi kejutan," jawab ibu meski dia sendiri tak yakin. Meski merasa ada yang janggal, Ratih tidak ingin memperkeruh suasana. Ia membantu ibunya mempersiapkan makan malam, memasak lauk kesukaan Bagas, ayam goreng kremes, dan sambal terasi. Menjelang maghrib, meja makan sudah penuh dengan hidangan. Namun, ketika waktu terus berlalu hingga jarum jam menunjukkan pukul 9 malam, bayangan Bagas dan istrinya belum juga muncul. "Bu, apa jangan-jangan Mas Bagas nggak jadi datang?" tanya Ratih. Mencoba menyembunyikan rasa khawatirnya. Dia bilang di suratnya mereka pasti datang. "Mungkin perjalanan mereka terhambat," jawab Bu Kartini, meski matanya tak bisa lepas dari jam dinding. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Ratih melompat dari kursinya. "Mas Bagas," serunya sambil berlari membuka pintu. Di depan pintu berdiri seorang pria muda dengan rambut rapi dan senyuman tipis, mengenakan kemeja putih. Di sampingnya, seorang wanita dengan wajah pucat dan rambut panjang tergerai. "Mas Bagas," Ratih memeluk kakaknya erat-erat. Namun, tubuh Bagas terasa dingin seperti es. Ia segera melepas pelukannya dan beralih menyambut Rina yang hanya tersenyum tipis tanpa bicara. "Kami pulang, Bu," kata Bagas dengan nada datar sambil menatap ibunya. Bu Kartini tersenyum lebar meski hatinya merasa aneh. "Masuklah, pasti kalian capek. Sudah ibu siapkan makan malam." Tanpa banyak bicara, Bagas dan Rina masuk ke dalam rumah. Langkah mereka pelan, hampir tanpa suara. Di meja makan, Bagas duduk mematung, sementara Rina hanya menatap piring di depannya tanpa menyentuh makanan. Wajahnya kaku tanpa ekspresi. Ratih mencoba mencairkan suasana. "Mbak Rina nggak makan, ibu masak khusus buat kalian loh," kata Ratih mencoba mencairkan suasana. Rina tersenyum samar dan terlihat terpaksa, tapi tidak mengatakan apa-apa. Sesekali Ratih mencium aroma anyir yang samar, namun ia mengabaikannya. Setelah makan malam, Bagas meminta izin untuk beristirahat. "Kami lelah, Bu. Boleh kami tidur lebih dulu," katanya tanpa ekspresi. Bu Kartini mengangguk meski perasaannya semakin tak nyaman. "Kamar Mas Bagas sudah ibu bersihkan. Istirahatlah," ucap ibu pelan. Sepasang suami istri itu masuk ke kamar dan menutup pintu. Namun, beberapa menit kemudian, Ratih mendengar langkah kaki berat di atas lantai kayu. Ratih mendekati kamar Bagas dan mencoba menguping. Suara samar seperti orang merintih terdengar dari dalam.
"Bu, kok Mas Bagas sama Mbak Rina kayak nggak tidur ya?" bisik Ratih pada ibunya. Bu Kartini mencoba menenangkan putrinya. "Mungkin mereka hanya gelisah." "Sudah, tidur saja," ujar ibu. Namun, malam itu Ratih tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang kakaknya dan istrinya yang aneh. Keesokan paginya, Ratih mencoba menghubungi nomor telepon Bagas. Namun, ponsel itu tidak aktif. Ia juga membuka akun media sosial kakaknya. Saat ia menggulir layar, matanya membelalak. Sebuah postingan dari seorang teman Bagas muncul di berandanya, turut berduka cita atas kepergian Bagas Pratama dan istrinya, Rina. "Semoga kalian tenang di sisinya." Jantung Ratih seperti berhenti berdetak. Ia membaca ulang postingan itu. Tanggalnya menunjukkan 3 bulan lalu. Ia berlari ke kamar ibunya dan menunjukkan postingan itu. "Bu, Mas Bagas sama Mbak Rina, mereka sudah meninggal." Suaranya gemetar. Bu Kartini terpaku, wajahnya pucat pasi. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar mereka. "Bu, Ratih, ini Bagas. Boleh masuk?" Suara itu terdengar familiar, tapi ada nada aneh di dalamnya. Bu Kartini dan Ratih membeku. Perlahan, pintu kamar terbuka meski tidak ada yang memegangnya. Di sana, Bagas berdiri dengan senyum lebar. Matanya kosong seperti tidak memiliki jiwa. Di belakangnya, Rina berdiri dengan kepala yang perlahan miring ke samping, seperti hampir terlepas dari lehernya. "Kami hanya ingin pulang, Bu," kata Bagas. Suaranya kini terdengar bergema. Ratih berteriak histeris dan pingsan di tempat. Bu Kartini jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Sosok Bagas dan Rina perlahan memudar, meninggalkan aroma anyir yang memenuhi seluruh ruangan. Setelah kejadian itu, Ratih dan Bu Kartini pindah ke desa lain. Rumah mereka kini kosong, tapi tetangga sering mendengar suara langkah kaki di malam hari. Sesekali terlihat bayangan pria dan wanita berdiri di depan jendela, menatap ke arah jalanan seolah menunggu sesuatu yang tak akan pernah kembali.